Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Nawan Cena, mencari jawaban, menambah pengetahuan. Di podcast kali ini, kita kali ini ditemani oleh seorang yang sangat menginspiratif dan menarik ya untuk dibahas dengan pengalamannya. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Baisetan Ramadan. Saya di sini mahasiswa aktif semester 3 program studi administrasi publik. Saya juga di sini sebagai ketua himpunan program studi administrasi publik. Salam kenal ya, Iya, Nabil. Biasanya dipanggil apa nih? biasanya dipanggil L. Oke, Perkenalkan juga ya, saya Fasya. Nah, sebelum kita lanjut ke perbincangan lainnya, saya akan menjelaskan mengenai podcast Nawancana ini. Oke. Di podcast Nawancana ini kita akan membahas mengenai masa-masa remaja, kisah asmara, kenakalan-kenakalan ketika masa-masa muda, terus momen-momen menarik dan indah yang akan menjadi sebuah pengalaman yang inspiratif bagi penonton semuanya di sini ya, bagi kita semua. Oke. Nah, jadi ketika nanti kita ngobrol-ngobrol ini, saya akan ngasih beberapa pertanyaan ya. Oke, baik. Nah, Anabil ini sebelumnya tinggal di sini atau di mana? Sebelumnya kalau misalkan saya tempat tinggal ya, saya tuh Hmm. berdomisili di Banjaran. Oh, di Ya, Banjaran. Banjaran Talaga. Kemudian saya ke sini tuh kuliah. Saya kebetulan suka nginep di sekretariat gitu. Berarti kadang pulang, kadang enggak berarti ya? Ya, kadang pulang, kadang enggak. Tergantung mood aja Oh, biasanya. tergantung mood aja ya. Berarti kalau dari Talaga ya? Ya, Ke sini berapa menit tuh? kalau misalkan dari Talaga rata-rata biasanya setengah jam. Soalnya jaraknya itu 36 kiloan. 36. Lumayan jauh juga ya kalau Lumayan misalkan jauh. PP ya. Oke. Gimana nih masa-masa masa-masa muda nih, masa-masa sekolah menurut pandangan KL nih gimana? Nah, kalau misalkan untuk masa-masa sekolah ya, Ya. ada beberapa hal yang cukup menarik biasanya. Kalau misalkan dikatakan masa sekolah itu emang masanya untuk kita mengeksplorasi dunia dan mencari jati diri terutama. Iya. Karena sepengalaman saya ketika saya bersekolah, saya itu bisa dikatakan murid yang kalau misalkan di depan guru itu saya sopan, tapi kalau misalkan di belakang guru itu saya kurang sopan atau kurang ajar gitu ya. Aduh. Nah, dikarenakan dari SD mungkin saya mulai suka berantem tuh dari kelas 6. Kemudian SMP saya kebetulan aktif juga sehingga saya tuh untuk mengurangi kenakalan saya. Tapi ketika saya SMA kelas 1 itu saya masih manut-manut kepada senior. Ah, Terus juga pas mau naik ke kelas 11 gitu ya. Terjadinya pandemi Covid sehingga yang tadinya planning saya untuk menjadi nakal gitu ya di kelas 11 terhentikan. Tiba-tiba kelas 12 terus juga itu masih masa transisi dari pandemi, ya saya akhirnya jadi anak yang no lab gitu ketika kelas 12. Tidak pernah keluar kelas gitu. Suka berdiam diri aja di kelas. jadi introvert gitu ya, Introvert ya setelah saya. transisi dari pandemi ke masuk lagi ya waktu itu Ya, karena udah usai virus COVID-19-nya. Nah, Nabil nih, dari masa-masa SD, TK, SD, SMP, SMA nih, yang paling menarik gitu, dan yang paling nggak terlupakan nih masa-masa apa nih? kalau yang paling menarik menurut pengalaman saya itu ketika masa SMP sih. SMP? SMP. Kenapa tuh? Karena masa SMP adalah masa di mana saya ngerasa saya tuh menemukan arti apa ya? Apa? Bisa dikatakan tuh menemukan sisi lain dari hidup saya. Ketika saya SMP, saya itu sering aktif, kemudian menemukan yang namanya first love gitu. Waduh, jadi first love Annabelle ini ketika SMP ya, menarik juga ya. SMP. Nah, kemudian banyak kejadian menarik juga pas SMP tuh. Apa tuh? Yang pertama ya, ketika saya masih dulu masih MOS namanya. Oh iya, masih ada. Ya, sebelum beralih ke MPLS. Nah, waktu MOS itu saya pernah dapat Ah, coklat dari siswi kelas 9. gimana tuh ceritanya tuh? Nah, Tiba-tiba aja atau gimana tuh?
Kan itu pas di hari kedua ya, di hari Kedua. kedua MOS itu kan biasanya penampilan pentas seni gitu Ya, ya. pentas seni. Nah, ketika saya pentas seni, saya itu kebetulan pentas seninya nyanyi, terus beres nyanyi saya disamperin dan dikasih lah bunga sama coklat. Dikasih suratnya nggak ada kata-katanya nggak? Nah, itu nggak ada sih. Tapi Oh, kalau nggak ada. misalkan waktu SMA tuh Oh, ada lagi ada SMA. lagi. Gimana tuh SMA kalau SMA? Kalau misalkan pas waktu SMA ya, saya 3 hari MPLS. Ya. 3 hari MPLS itu saya sering dikasih surat, coklat, dan makanan lain sebagainya Itu selama 3 hari berturut-turut. Oh, selama 3 hari. Heeh. Terus. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu orangnya siapa. Secret admirer ya Ah, ah. sebutannya tuh. Nah, pokoknya ada clue lah bahwasanya eh, orang yang ngasih ke saya itu adalah siswi kelas 12 juga. Kenapa bisa tahu bahwa itu siswi kelas 12 tuh? Nah, soalnya di suratnya tuh ada salam kakal 12. Waduh, disukain kakal-kakal nih. Oh, alah. Aduh. tapi kan yang banyak yang suka nih kakal ya. Iya. Berarti yang lebih tua gitu, yang lebih dari atas KL nih. Kalau KL nih tipe idamannya gimana deh? Alah, kalau misalkan bilang tipe idaman ya, Eh, yang sebenarnya nggak cukup konsisten sih. Yang pertama, waktu saya SMP kan saya lebih suka orang yang lebih dewasa gitu ya. suka ya berarti ya? Ya, terus kemudian SMA juga saya itu adalah masa transisi dari SMA yang tadinya suka ke kakak kelas, Iya. tapi perlahan-perlahan saya lihat dede-dede gemes gitu. Waduh, degem. Iya, wah. Imut lucu gitu kan. gak kuat, gak bisa Yura, gak bisa. Nah, berarti dari SMA tiba-tiba jadi suka dong, degem. Iya, SMA. Nah, orang yang pertama kali bikin Kak Eli berubah jadi suka-suka sama degem-degem tuh siapa? walah, Ada aduh. nggak kalau nggak disebutin kayak dia itu gimana sih gitu? Deskripsiin tentang dia. Wah, Deskripsi dia. ketika itu ya, Apa? saya kan masih kelas 11 ya. Nah, kelas 11 tuh COVID, terus juga eh, apa namanya? Kalau misalkan ini MPLS-nya tuh online gitu ya. Nah, Berarti nggak ada hukum-hukuman ya kalau iya, salah? nggak ada hukum-hukuman. Kebetulan saya tidak ikut OSIS, tapi saya aktif di Pramuka ya. Nah, untuk pas saya ini lagi gabut di rumah, kan pada upload Twibbon tuh. Oh iya, apa juga nggak? Nah, enggak. Wah, nggak nurut nih, Nggak nurut nih. Nah, pada upload Twibbon tuh, pas saya ya lihat-lihat gitu ya. Lihat-lihat, siapa ini gitu kan. Siapa tuh? Pas dikepoin ya, di stalking lah biasa gitu. Sokap nih gitu. Pas dilihat, wah ini alumni MTS Putri gitu. Wah, menarik nih. Ada Subaklu. Terus Alumni MTS Putri nih, siapa ya gitu. Coba di follow. dicek Ternyata di follow back. Aduh, kayak langsung direspon gitu rasanya gimana? Wah, seneng lah. Seneng banget, happy banget ya. Ya, happy. Tapi pas ini kan biasa ya suka gimana nih cara memulainya gitu kan. Biasalah kita speak sedikit saja gitu. Kayak misalkan reply story-nya, oh sekolah di SMA juga ya gitu. Dari sana mulai DM-an terus deket gitu. Deket. Berarti nggak bertepuk sebelah tangan sama yang Enggak dong. Enggak jadi Alhamdulillah, ya. Sampai sekarang atau enggak? Enggak. Ya, kenapa? Ada problematik lah. Nggak cocok lah ya. Jadi kan masih mencari jati diri nih ceritanya. Nah, kalau sekarang ada yang disuka nggak? Waduh. Aduh. Kalau misalkan masalah disuka. Minum dulu. Takut berat banget pertanyaannya. Berat banget Bentar. Ya. Santai aja dulu. Kalau misalkan sekarang ya, untuk sekarang. Untuk sekarang kebetulan udah menemukan. Gitu ya. Sosok. Udah menemukan sosok yang bisa ngisi lah. Wanita idaman KL gitu ya. Kebetulan pacar saya kuliah di Bandung. Aduh, coba dong, kasih kata-katanya dulu buat pacarnya. Oh, jangan. Oh, jangan. jangan. Aduh. Nanti dianya suka salting. Aduh. Tapi dia mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Bandung. Jurusan psikologi. Berarti dia tuh pasti bisa nebak-nebak dong. Kalau bohong ketahuan dong.
Nah, itu. Ah, Nah, takutnya saya ketahuan bohong atau takutnya manipulatif gitu. waduh. Biasanya kan gitu kan ya Iya yang sih. namanya mahasiswa psikologi yang Ya, mengetahui psikologi seseorang tuh kayak gimana dari gerak-gerik, dari tutur kata dan lain iya. sebagainya gitu kan. Gitu kan. Ikhlas gak nih dia ngomong gitu ya? Iya Kalau misalkan gitu. menyatakan perasaan atau kasih sayang gitu. Iya. Ikhlas gak ya? Gitu. Ikhlas gak ya? Kelihatan, aduh tangannya gerak-gerak nih. Megang hidung nih katanya. Aduh bohong jangan-jangan gitu kan. Ya ampun. Nah, terus nih kan tadi ngomongin kisah asmara, asmara Mm-mm. terus. Nah, kita ngomongin tentang kenakalan nih. Nah, Kenakalan nih. Sebelum sebelum kita ngejelasin tentang kenakalan ya, kita rate dulu deh kenakalan KL nih ketika masa sekolah tuh berapa lah rate-nya dari 1 sampai 100. 1 sampai 100. Iya, atau 1000 sejuta Ah, boleh. kalau misalkan di rating Heeh, masih rata-rata di angka 80. angka 80. Berarti lumayan nakal nggak nakal? Lumayan nakal tapi gak nakal juga. Masih tahu batasan Masih ya? tahu batasan. Oke. Apa aja tuh kenakalan pas masa-masa sekolah dulu? Wah, ya biasa ya yang namanya anak cowok gitu kan ya. Mm-mm. Terus juga anak pertama didikan orang tua yang cukup keras juga, cukup disiplin sehingga yang sering dialamin tuh kayak misalkan berantem gitu. Gitu. Terus juga kenakalan lainnya seperti ya biasa merokok di bawah umur lah gitu. Gitu. Kebetulan saya mulai coba yang namanya rokok tuh dari kelas 5 SD. Pasti nggak diizinin sama orang tua. Nah, kebetulan 5 SD itu nggak ketahuan. Oh nggak ketahuan? Iya, Iya. justru ketahuannya pas saya kelas 12 SMA. Oh jauh juga ya? Jauh juga. Karena ya itu mungkin karena saya jago untuk sembunyi-sembunyi gitu Iya. kan. Tapi kan kalau apa ya peribahasanya tuh ada loh. Apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kayak sebaik-baiknya kita berbohong tuh pasti ketahuan juga gitu Nah, gitu. iya. Kita main api pasti ada aja asapnya ketahuan aja Nah, gitu. iya itu. Jadi mulai kelihatannya kelas 12. Nah, kan di rumah sering dipanggil kakak. Kakak ngerokok ya Kakak, sekarang gitu. kakak gitu Iya. ya. Punya ada berapa emang? Kebetulan punya adik satu gitu. Oh gitu. Sekarang masih kelas 4 SD. Masih unyu-unyu Masih unyu. unyu-unyu ya gitu. Terus gimana tadi ketahuan ngerokoknya? Nah, kakak sekarang udah mulai ngerokok ya? Enggak, Hmm. biasanya kan gitu. Hmm. Biasalah ngelak-ngelak dulu ya. Eh, Enggak, kata siapa? Alah, setelah itu kalau misalkan pulang teh baju bau rokok. Nah, kata aku teh itu mah ada di tongkrongan, orang lain hmm. yang ngerokok nama Tuh, anak gitu. nongkrong banget Iya, nih KL ya. nongkrong banget biasanya. Nah, terus katanya, udah jangan bohong, Hmm. awas kalau misalkan ketahuan ngerokok, udah nggak usah dilanjutin, nggak usah kuliah, mending kerja aja, gitu. Nah, Terus di situ kan sedikit agak takut sebenarnya. hmm. Tapi masa iya sih orang tua tega nggak kuliahin anaknya gitu kan? Iya. Ya udah, coba-coba lagi gitu. Nah, pas itu kan biasanya kalau misalkan mau ngerokok biasanya di luar gitu ya, di tongkrongan gitu. Tapi karena itu waktu lagi hujan, terus juga lumayan gede lah hujannya gitu. Nah, Males untuk mager keluar lah. Jadi cobalah ngerokok di kamar gitu ya. Lagi enak-enak ngerokok di kamar, mama masuk. aduh ya. Aduh, lagi ngerokok ya. Ada darah. Ada, kata aku. Anjay, Eh, katangen ini mah mana kata. hujan lagi aduh Heeh, kebayang mana tuh langsung hujan. Wah, aduh jadi yang awalnya dingin tuh kan ya mm-mm, jadi panas gitu jadi ya panas. gerah gitu ya aduh nggak Kalau nyaman kalau kata gelisah Sunda nama nah ini kesang badag kesang lembut. kesang badak kesang lembut ya Aduh, mau kalau itu ketahuan. Hehe, kata aku teh. Ya gimana? Kalau misalkan mau ngerokok di luar, oh, ya udah berarti wah lampu hijau nih iya gitu. Nah, pas itu udah we buat ngeberaniin ngerokok di luar gitu. Nah, pas itu ayah belum tahu posisinya. Nah, pas kebetulan lagi enak-enak ngerokok di ruang tamu, ayah pulang kerja. langsung Mana yang ngerokok? to the point ya To the point. Ini ya ngerokok. Di ajaranku saha maneh ngerokok. Aing mah teu nitah ngerokok. Ya kan jadi ajaranku sasai, hayang mah hayang lain cek aku teh. Saya geus diajaran ngerokok, ngerokok naon? Magnum kata. Ngerakeun Magnum salah laki. Eh, nah malah dikasih tau. yang kita kira bahwa bakal dimarahin ya bakal Heeh, dikasih penolakan keras dihukum atau apa ternyata ternyata enggak. enggak Kebetulan ayah
saya juga gitu ya. Saya tuh perokok edik lah bisa dikatakan. Mm-mm. Sehari bisa habis 2 bungkus, ya. 2 bungkus sampai 3 bungkus Aktif biasanya. banget berarti ya. Aktif banget. Kebetulan ya yang namanya anak like father like son lah. Hmm. Jadi ketika ayah saya dulunya nakal, berarti anaknya juga bakalan nakal. Iya. Karena pas saya tuh lumayan Nakal. dekat ya. Bukan lumayan dekat sih, dekat banget lah sama orang tua tuh nggak ada space gitu. Saya sering cerita mengenai kisah hidup saya, mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, kisah asmara juga saya sering curhat ke orang tua saya. Nah, yang menjadi eh, ininya ya, ketika waktu ayah saya masih muda, kebetulan ayah saya tuh bisa dikatakan bandel banget gitu. Bader lah, bader kalau kata Badar ya, badar pisan. bader pisan. Nah, bisa dikatakan bader ya, sangat bader lah. Soalnya ayah saya pas SMA kelas 12 waktu mereka bukan studi banding sih, kayak family gathering lah. Oh, family gathering. Nah, family Keluarga gathering, besar berarti ya. keluarga besar teman-teman sekolahannya. Iya. Gitu. Nah, itu pada ayah saya tuh di Pangandaran ditato. Kelas Di, 12 SMA itu teh. ditato di mana ya tuh? Tangan. Ayah saya tuh di sini ada, Nih. di sini ada. Termotivasi nggak untuk ditato? Nah, kebetulan karena saya juga suka lihat Vicky Pix ya. Apa tuh PGP? Vicky Pix tuh YouTuber, YouTuber. YouTuber juga Vicky Pix gitu. Kebetulan dia juga bertato gitu kan ya, tangan kirinya full gitu, tangan kanannya bersih. Nah, terinspirasi juga dari sana. Oh, kayaknya bagus deh kalau misalkan ditato gitu ya. Ada Ada ketertarikan nih, kok ketertarikan mulai. nih. Nah, coba-cobalah kita speak ke si ayah gitu kan ya. Gimana tuh tanggapannya? Ya, tato mau ditambahan kata aku teh. Nah, cenah reksa tapi engke cenah. Iraha engke na katanya. Cenah engke lah cenah lamun geus aya waktuna cenah. Mm-mm. Terus oge masih kena sibuk cenah. Ikut ya lamun ditato. Ek naon sorangan. Hayang ditato kata aku. Dih, saya budak ngorak kene geus ulah cenah. Cenah aku teh, ih wayahna ieu. Halus sih mah ditato cenah. Malah diejek coba. Kenapa Cina? Ya diejek. Maneh teh hideung sia moal kadeuleu tatona cenah. Anjay kata aku. Aduh, Nu dipalih di langsung pupus ya. heeh, nu dipalih di nya eta cacariosan teu sakola sugan. Emang hanteu cenah. Ya, berarti udah bestie banget ya Udah sama. besti banget tuh pokoknya. Nah, udah nggak usah ditato, haram. Hmm. Lah, ai sorangan cek aku Terus nyabai aing mah dosa aing gitu ya. Udah. Pokoknya perdebatan itu tuh beres, nggak nggak berkelanjutan lah. hmm. Pokoknya kalau misalkan ditato, ayah saya mah boleh-boleh saja, asal pakai uang sendiri, terus juga asal dapat izin dari mama. Mama nggak ngizinin tadi. Nah, untuk mama sendiri kalau misalkan saya ditato, Ah, tahuan aja saya ditato kecil aja, saya tidak bakalan lagi diaku sebagai anak. aduh. Udah larangan keras itu. Wah, Udahlah. udah larangan keras itu kan nanti kalau saya langgar, nanti saya kayak malin kundang, takut dikutuk jadi batu gitu kan. Hmm. Nah, ya udah saya tuh, oh ya udah, nggak bakalan. Ya udah. Terus juga kan saya nanya ke pasangan saya gitu ya. Deh. Anjay pasangan. Kenapa tuh kata pasangan tanggapannya? Udah gak usah kamu tes, ya nggak usah di Lembut ya, lembut iya ya. lembut gitu. Gak usah kamu tes, ya ngapain sih pakai tato. Cenah. Kayak yang bagus aja, yang jelek tahu. Hmm. Udah ganteng lagi ya. Iya Gitu. katanya. Wah ya udah tuh. Jadi saya mengurungkan niat gitu lah untuk Tapi lebih ampuhnya ketika dikasih nasihat oleh pasangan ya daripada sama orang tua kayaknya. lebih ampuh sama orang tua Oh, sih, soalnya kan tetap. nggak bakalan di aku anak lagi. Aduh, Kalau misalkan itu nanti saya anak siapa gitu. aduh, anak siapa ya? Anak Nanti siapa? nanti tiba-tiba dicoret dari kakak gitu Heeh. kan, beda kakak sendiri. Iya, anak. Pokoknya gitu. Terus Hmm. lanjut lagi ke ini ya, tadi topik pembicaraan bahwasanya ketika saya kuliah, kenakalan saya tuh ya sudah mulai beragam, Kalau kuliah mulai beragam. mulai beragam. Tidak hanya sekedar merokok saja, Hmm.
tidak hanya sekedar nongkrong-nongkrong sampai tengah malam saja. Saya, saya juga kan anak tongkrongan gitu ya. Iya. Kebetulan saya tuh punya tongkrongan yang namanya Warde. Di mana? Nah, Warde tuh di depan rumah. Oh, di depan rumah. Ya, gak terlalu jauh lah jaraknya. Warde gitu. Warde tuh warung Mang Ade. Nah, Ada. buat teman-teman Warde jangan lupa nonton. Nonton. Nah, warung Mang Ade itu kan ini ya kayak kayak bisa dibilang komunitas gitu. Nah, terus pas saya kuliah ada kejadian, bahwasanya anak-anak warung A lah dikatakan lah, Mm-mm. warung A itu nyerang Waduh. ke Warde, gitu ya, ke Warde ke tongkrongan jam setengah 3 pagi. Nyubuh ya itu Iya, kalau. nyubuh, gak ada siapa-siapa gitu kan. Orang kita mah anak-anak Warde udah siap-siap mau ke masjid, ini malah nyerang gitu. Hmm. Kebetulan kita di Warde tuh ini gapleh, gaul tapi soleh. Waduh. Gapleh, gaul Gapleh, tapi soleh. gaul tapi soleh gitu. Nah, terus eh, setengah 3 tuh diserang gitu ya, Hmm. dirusak lah pokoknya warung tuh, tongkrongan tuh. Nah, saya kan nggak terima ya ketika tongkrongan yang biasanya kita tempat main, tempat kumpul dirusak gitu. Nah, pas kita cek CCTV, ketahuan orangnya. Itu kejadiannya malam Sabtu, malam Minggunya kita cari orangnya, serang balik dan rusak tongkrongan, Mbak. Waduh. Gitu. Nah, terus juga selain itu saya kalau misalkan di bulan puasa sering banget yang namanya Apa perang tuh? sarung. Perang sarung. Iya, perang sarung. Ya sempat viral tuh ya kemarin Iya, tuh sempet kan. viral gitu. Soalnya perang sarung yang ini tuh kan biasanya cuman ya udahlah pakai sarung Mm-mm. biasa, tapi kan ini mah biasanya ada isian batu, rantai atau lain sebagainya gitu Bahaya kan. itu dong. Nah, bahaya kayak tawuran aja sih sebenarnya gitu. Iya. Nah, waktu Itu pas kapan itu? Terakhir terakhir Kak Al ngelakuin tuh pas kapan tuh? terakhir ngelakuin tuh pas sebelum masuk kuliah, Oh, berarti udah lama lah ya. udah lama, udah lama. Nah, pas eh iya sebelum kuliah, Iya, udah lama. udah lama. Tapi gimana ini kan perang sarung tuh bahaya banget. Kalau misalkan Hmm. Kak El punya misalkan yang nanti setelah berkeluarga gitu kan punya anak ngelakuin hal kayak gitu gimana? Ya menyadari ke diri sendiri, kita refleksi diri lah namanya. Tapi melarang pasti ya. Pastinya melarang, tapi nggak bakalan yang kayak jadi street parents gitu. Soalnya Oh, kan sekarang banyak banyak orang tua yang street parents gitu ya, yang takut anaknya tuh kayak gimana gimana gimana. Tapi menurut saya gitu ya, ketika anak semakin dikekang, maka anak itu semakin tidak betah untuk ada di rumah dan ada hmm, potensi untuk bermain di belakang, diem-diem berarti ya. diam-diam gitu. Nah, kalau misalkan saya nanti kelak menjadi orang tua gitu kan ya, saya pengen untuk mengedukasi lah gitu, mendampingi gitu. Tidak akan melarang, tapi mengasih tahu kalau misalkan kamu ngelakuin ini, resikonya ini, Hmm. gitu. Dikasih gambaran Dikasih berarti ya. gambaran. Gitu. Jangan jangan sampai kita tuh sebagai orang tua ngekang gitu. Berarti Abel tuh tipe orang yang kayak orang tua yang ayo kalau ada apa-apa bilang kita Nah, bisa gitu ya. iya, soalnya saya sama orang tua saya juga kan begitu gitu kan. Jadi saya bakalan terapin lagi nanti ke anak saya. Eh, Jadi kita ambil hal positifnya ya untuk ke Hmm, depannya. Oke, Anabil ini kan tadi sebagai ketua himpunan mahasiswa prodi administrasi publik ya. ya. Nah, kita pengen tahu nih di apa sih jadi ketua tuh gimana sih? Apakah sebelumnya Anabil itu sempat apa ya punya gambaran bahwa akan menjadi ketua gitu? Nah, Kayak iya seperti itu. Pernah nggak kepikiran gitu ada gitu? Mungkin apakah aku bakal jadi ketua gitu atau emang sebelumnya ada minat gitu atau gimana? enggak sih sebelumnya tuh waktu saya semester 1 ya. Saya itu kan kebetulan aktif juga ketika kuliah masuk ke himpunan gitu ya. Hmm. Diajak sama kating-kating lah biasa gitu kan. Diajak nongkrong 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 tiba-tiba jadi anggota gitu kan ya. Wah, Nah, biasa kan kaderisasinya seperti iya itu ya. gitu ya di dunia perkuliahan. Nah, saya tuh awalnya nggak bakalan expect untuk jadi ketua gitu ya. Iya. Soalnya saya tuh eh, apa ya bisa dikatakan
aktif gak aktif. Kenapa bisa dibilang aktif gak aktif? Soalnya kalau misalkan mengenai masalah proker gitu ya, saya suka ikut. Tapi misalkan di luar proker gitu ya, kayak misalkan turun aksi, kayak misalkan kajian dan lain sebagainya itu saya kurang gitu pas waktu semester satu. Tapi saya tuh dipaksa sama teman-teman katanya, coba kamu aja yang nanti jadi ketua, saya lanjutin Hmm, jejaknya Reja. ketua Enggak sebelumnya ya? ya kita sebelumnya lanjutin. Ah, gimana nanti. Eh, Tapi pas makin kesini dapat obrolan-obrolan dari kating-kating gitu ya. Merasa percaya diri lah gitu. ya, merasa didukung Merasa mungkin ya, didukung disupport gitu ya, gitu ya sama disupport gitu. teman-teman yang lain. Wah, coba nih, coba. Awalnya ya udah nggak bakalan expect buat menang gitu ya. Ternyata menang, alhamdulillah Alhamdulillah. gitu. Jadi ya ya udah di sana tuh kayak sekarang mengemban sebagai ketua gitu ya. Ternyata banyak banget tantangannya. Apa tuh tantangan yang dihadapi seorang ketua himpunan Wah, mahasiswa ini? ya tantangannya beragam sih. Yang paling menjadi permasalahan utamanya tuh ya kita kan di sini sebagai himpunan dan sebagai ketua juga, di mana kita punya anggota yang beragam pastinya ya. Iya, Seperti yang kita tahu kan, eh, orang yang kuliah di FISIP Universitas Majalengka kan nggak hanya orang lokal saja, iya, tapi beragam. dari beragam gitu ya, dari luar daerah juga kan ada. Sehingga budaya-budaya yang mereka dulunya kayak gimana disatukan di satu wadah yang dinamakan himpunan itu menjadi tantangan bagi saya gitu untuk menyatukan dan ikut untuk mensukseskan visi misi gitu. Gitu. Berarti harapan nih, Anabil untuk himpunan ada nggak Pak? Ya banyak. Apa tuh? Harapannya yang pertama ya ketika saya sekarang mengemban sebagai ketua, saya pengen program studi yang saya masuki gitu ya bisa berkembang, bisa dikenal banyak orang dan juga menambah kuantitas yang masuk ke Universitas Majalengka. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa sih hal yang paling nggak bisa dilupain gitu di masa-masa sekolah, masa-masa remaja dulu gitu, yang paling teringat gitu? Ada nggak? Yang paling teringat, Iya. wah sebetulnya semuanya punya ruang di memori saya gitu ya. Tidak bisa dikatakan satu persatu dan tidak bisa dipilih juga. Mana Hmm. yang lebih berkesan, mana yang enggak. Tapi bukan pengalaman yang baik sih yang bisa berkesan ya. Tapi ada suatu pengalaman yang buruk lah, yang menjadi, wah kenapa kok saya gitu dulu. Ya itu tadi pengalaman saya ikut tawuran, ikut game motor dan lain segala macam. Kenapa saya dulu kayak gitu? Tapi dari hal itu ketika saya ikuti dan pasca setelah saya keluar dari komunitas itu tuh menjadi sebuah pembelajaran. Bahwasanya kalau misalkan dulu saya nggak terjun dulu ke dunia yang kayak gitu, saya nggak bakalan tahu resiko dan bagaimana alurnya. Kalau misalkan dulu nggak kayak gitu, saya nggak bakalan di titik ini sekarang gitu. Jadi selalu ada hikmah lah di balik semua Iya. kejadian. Selalu ada hikmah di balik apa yang telah terjadi ya. Iya. Menjadi memotivasi diri menjadi lebih baik lagi tentunya. Oke. Nah, kan tadi kita udah bahas yang berat-berat ya Hmm. tentang masa lalu, nakal-nakalnya, cinta-cintaannya tuh. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas 2,000 years later. Sesi jawab cepat. Naon Cina? tentang pertanyaan cepat. Ah. Kita Oke. ada pertanyaan cepat. Nah, nanti itu saya tuh bakal ngasih dua dua hal ya. Nanti jawab dengan cepat gitu. Mm-mm. Oke? Oke, oke. Mulai? Mulai, mulai. Oke. Kopi atau teh? Kopi, Pantai atau gunung? gunung, Film atau buku? film, Android atau iPhone?
Android. Pizza atau burger? Bisa. Motor atau mobil? Mobil. Musik klasik atau musik pop? Musik rock. Wih, rocker banget. Kerja sendiri atau tim? Kerja tim. Uang atau waktu? Waktu. Oke. Nah, dari jawaban-jawaban Anabil nih, kenapa pilih itu? Bisa diulang itu, lupa lagi apa pilihan yang pertama tadi. Kopi atau teh? Kopi atau teh. Kenapa saya pilih kopi ya? Kopi itu membuat apa ya? Banyaklah manfaatnya gitu ya. Teh pun sama, banyak manfaatnya. Tapi saya lebih suka kopi karena saya juga kan diiringi sama rokok ya. Jadi ketika rokok ketemu sama kopi, wah itu adalah klop banget pokoknya. Aduh, kenikmatan gitu Kenikmatan ya. yang hakiki yang Aduh. nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Tapi harus tahu batasan ya. Iya. Terus tadi tuh pantai atau gunung? Lebih pilih gunung. Kenapa? Karena kalau misalkan pantai itu takut ya. Saya itu kayak terkena hipnotis lah kalau misalkan saya di pantai. Ya. Takut, fobia sama kedalaman laut itu takut. Oh, fobia berarti Fobia sama nggak bisa kedalaman. renang? Bisa renang, tapi kalau misalkan di laut gitu ya kayak surfing dan lain sebagainya, kayak enggak dulu deh gitu. Kayak punya rasa fobia lah terhadap itu. Berarti misalkan kalau diajak temen nih, ayo hangout nih kita ke pantai mana gitu. Nah, Nolak nggak? nolak lah. Enggak lah gitu. Nanti aja gitu. Nanti aja gitu. Lebih baik kita ke gunung gitu. Aduh. Terus nih, kenapa milih kerja sendiri atau tim? Kerja tim. Kenapa pilih tim? Karena menurut saya ketika kerja sendiri itu lebih capek gitu. Tapi kan benefit yang didapetinnya juga lebih gede. Tapi saya kan orangnya nggak mau ribet ya. Jadi mending kerja sama tim gitu. Tapi saya bagian yang nyuruh gitu. Berarti kerja tim itu tuh hal yang paling ini ya, paling apa namanya itu? Simple juga ya, karena kita tuh bagi-bagi tugas gitu ya. Terus uang atau waktu? Waktu. Kenapa nggak uang? Karena kalau misalkan pilih uang nggak bisa beli waktu, tapi waktu bisa menghasilkan uang. Menurut saya. Iya. Oke. Terus tadi tuh apa ya? Pizza atau burger? Kenapa pilih pizza, suka kah? Sebenarnya ya nggak ada kesukaan yang lebih di antara kedua pilihan tersebut, tapi menurut saya pizza lebih gimana ya? Lebih apa? compact lah untuk dimakan gitu. Kalau burger kan gede gitu ya. Nah, kalau pizza kan per slice gitu, jadi lebih compact lah untuk masuk mulut. Tapi lebih enak masakan ini nggak sih, masakan rumah? Iya, lebih enak masakan rumah. Mama nanti masakin. Masakin ya, gitu. Suka ikan acar. Ikan acar sama apa? Sambal nggak? Sama sambal goang. Lalapannya? Lalabannya biasanya timun sama daun pepaya. Daun pepaya. Oke. Mungkin cukup ya untuk podcast kali ini. Oke. Ya, makasih banyak ya atas waktu dan juga udah berbagi pengalaman yang menarik bagi kita semua. Ya. Oke, nah gimana nih teman-teman? Seru kan tentang nostalgia bareng dengan KL. Nah, yuk ikuti terus keseruannya. Jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram kami @jumasvisitUnma dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like channel Noncena. Dan mungkin sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Fasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hareda